Jadi baik ya adik-adik, akan saya jelaskan tentang pendekatan sosiologi ini yang menempatkan masjid sebagai objek kajian di dalam mata kuliah sosiologi. Masjid ini sekaligus juga subjeknya, artinya nilai-nilai masjid itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap masjid sendiri, disebut dengan pendekatan sosiologi. Jadi kalau membagi masjid dengan pendekatan sosiologi itu salah satu pendekatan yang kemudian menjadi teori yang sangat bagus untuk melihat masjid ini adalah pandangan Emil Durkheim tentang asal-usul agama di masyarakat yang lahir dari totem, ya. Hasil risetnya di sebuah aborigin Australia ini tentang totem ini yang melahirkan sesuatu yang sakral yang kemudian berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan agama ini ia lakukan di daerah Australia yang teliti lalu kemudian dikumpulkan dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Inggris mungkin ya, hasilnya dalam bahasa yaitu The Elementary Form of Religious Life, yang kurang lebih kalau dibacakan buku Emil Durkheim ini yang sangat terkenal di dunia barat dan juga di dunia timur terutama bagian ya, itu The Elementary Form of Religious Life itu diterjemahkan itu adalah bentuk-bentuk dasar ya kehidupan keagamaan di masyarakat. Jadi bukunya Durkheim ini ditulis pada abad ke-18 mungkin dan dalam bukunya ini dia bisa menjawab kegelisahan masyarakat Prancis pada waktu itu yang memang sudah meninggalkan agama karena mengalami sekularisme dan modernisasi. Setelah revolusi Prancis juga sudah mengalami sekularisme yang menguat dan modernisasi. Masyarakat memandang agama sudah tidak dibutuhkan lagi di masyarakat. Tentu saja Durkheim ini gelisah dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Prancis itu. Dia melakukan penelitian di Australia dan menemukan sebuah tesis bahwa sebenarnya di dalam masyarakat modern itu agama masih dibutuhkan. Jadi agama itu tidak hanya seperti pandangan di Prancis, hanya untuk juga masyarakat primitif dan tradisional. Sekarang masyarakat ini sudah dilakukan agama kepada ilmu pengetahuan dan gerakan sekularisme itu ya. Emil Durkheim berusaha menjelaskan itu bahwa di dalam masa kemudian pun agama masih dibutuhkan. Itu ia kemudian dari penelitiannya di sebuah aborigin di Australia itu mengenai totem yang kemudian dikenal sebagai asal usul agama, kenapa dipercaya dan diikuti oleh masyarakat itu. Jadi pada mulanya Durkheim itu membagi dunia sosial itu menjadi dua. Jadi dunia sosial ini dibagi dua, yaitu dunia yang suci dan dunia yang tidak suci, atau dunia najis, atau dunia yang sakral dengan dunia yang tidak sakral, atau dunia yang kudus dengan dunia yang profan. Jadi dunia sosial ini mungkin dia mengikuti pandangannya Dr. Mircea Eliade ya, bahwa dunia sosial ini selalu dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah suci dan wilayah non suci, wilayah biasa, wilayah sakral dan wilayah non sakral.
najis gitu ya, atau wilayah agama dengan wilayah sekuler, profan, duniawi gitu, sekulum gitu ya. Jadi dunia itu selalu jadi, nah, masyarakat itu dalam dunia sosial itu selalu tarik menarik antara dunia suci dengan dunia non suci, antara dunia sakral dengan dunia profan. Nah, pada mulanya kita melihat di dalam masyarakat primitif ini, totem ini kemudian dipercaya ya, memiliki kesucian, kesakralan. Totem itu pun jenis binatang atau benda-benda yang dikeramatkan gitu ya di masyarakat aborigin itu. Jadi karena ada satu benda di suatu masyarakat itu dikeramatkan, dianggap suci gitu ya, kudus, maka benda itu kemudian dihormati, lalu kemudian dikeramatkan, disakralkan gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada pohon yang dikeramatkan, atau ada batu atau apa di masyarakat primitif itu. Jadi sebenarnya asal-usul agama itu dari satu benda yang sakral yang dikeramatkan oleh masyarakat itu, baik benda hidup maupun benda mati, itu yang kemudian disebut totem itu. Dan karena dikeramatkan, maka benda-benda itu kemudian melahirkan konsep teologi ya, atau sistem kepercayaan, bahwa barang siapa yang percaya ini akan ini, barang siapa yang percaya pohon ini akan mendapatkan buahnya banyak gitu ya. Itu namanya sistem kepercayaan, sistem teologi. Jadi karena masyarakat terus-menerus dari generasi ke generasi mensakralkan benda itu, akhirnya benda itu oleh masyarakat menimbulkan konsep teologi, kepercayaan pada masyarakat lokal itu, dia menjadi sebuah sistem teologi atau sistem kepercayaan itu. Nah, masyarakat ini karena sistem kepercayaan ini dipercaya terus-menerus, lalu kemudian bertahan turun-temurun, maka masyarakat itu cara mempertahankan dari leluhurnya kepercayaan itu adalah dengan melakukan ritual atau pemujaan terhadap totem itu, peribadatan gitu. Jadi fungsi ritual, unsur kedua dari elemen agama itu adalah fungsi ritual. Jadi elemen pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah ritual, pemujaan yang terus menerus terhadap benda itu. Untuk apa memuja benda itu? Untuk mempertahankan sistem kepercayaan itu. Dari situlah maka kemudian lahir apa yang disebut dengan yang ketiga, unsur ketiga adalah society, jamaah masyarakat. Jadi konsep umat, konsep jamaah atau konsep society itu sebenarnya lahir dari dua unsur itu, unsur teologi dan unsur ritualistik. Kalau kita teorinya dari kalau ditransfer ke dalam Islam ya, Islam itu sebenarnya terbentuk dari tiga unsur itu, yaitu sistem teologi keimanannya, syahadat tauhidnya, lalu kemudian sistem ritualnya, peribadatannya, syariatnya itu ya, yang untuk memperkuat basis tauhid itu keimanan. Lalu dari tauhid dan syariat ini, ritual ibadah dengan akidah ini, maka terbentuklah society, umat. Nah itu teori Durkheim ini bisa menolong kita untuk melihat kenapa orang di masjid ini bisa berkumpul bersama-sama, memuja sesuatu yang sama, mempercayai sesuatu yang sama, sehingga terbentuk sebuah society, umat itu ya, atau masyarakat itu. Jadi masyarakat itu menurut Durkheim justru terbentuk dari agama, karena ada dua elemen penting itu, yaitu elemen kepercayaan teologi dan elemen ritual yang dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah, sehingga membentuk society itu, jamaah itu ya, umat itu. Makanya masjid itu sebenarnya menjadi instrumen yang penting untuk
mengembangkan atau membangun sebuah ikatan-ikatan sosial yang dibentuk oleh agama, atau solidaritas sosial yang dibentuk oleh agama, karena kesamaan sistem kepercayaan dan ritual itu sehingga membentuk solidaritas sosial yang disebut dengan umat gitu, atau society itu, sosial solidarity in society itu. Dari mana itu solidaritasnya? Itu dibentuk oleh ikatan keimanan dan ikatan peribadatan yang sama. Itu pengertian dirham ini. Makanya dan dirham ini lalu kemudian sebenarnya semua agama, baik agama primitif, agama modern maupun agama tradisional itu selalu mengandung 3 unsur itu: unsur kepercayaan, unsur ritual, dan unsur society. Jamaah ini kelompok masyarakat yang diikat oleh sistem kepercayaan yang sama dan ritual yang sama itu. Baik masyarakat modern juga begitu. Makanya masyarakat modern sebenarnya juga membutuhkan agama, karena apa ya? Karena masyarakat modern juga masih percaya pada hal yang sakral itu, yang suci. Yang suci itu kan sesuatu yang ilahi ya, yang ada dalam diri manusia, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya, tapi bisa dirasakan, baru kemudian diberi penjelasan. Kalau dirasionalisasi mungkin agak sulit, tapi setiap dunia sosial di masyarakat selalu ada wilayah sakral, dan wilayah sakral di dunia masyarakat itu terbentuk dari wilayah sakral di diri manusia. Ya, fitrah manusia itu ada unsur sakralnya, unsur suci dalam manusia, selalu memelihara kesucian. Kalau dalam Islam itu kan ada manusia itu fitrahnya memang suci gitu. Dalam Islam itu kira-kira malah kayaknya di Islam ini kayaknya penelitiannya walaupun dia orang Yahudi tapi Islami banget itu ya, melihat agama itu dari unsur yang suci, seperti konsep antropologi Islam bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang suci, yang fitrah, yang selalu ingin baik. Kalau toh dia berbuat jahat atau berbuat dosa itu karena dia jatuh ke dalam jurang yang gelap, atau karena godaan setan atau iblis itu, dan dia keluar dari dasar dari Islam itu sendiri sebagai yang ingin membalikan manusia sebagai makhluk yang sakral, yang suci, yang fitrah gitu ya. Jadi saya kira mungkin itu jangan dari Islam dia ya, mempelajari ini kemudian diteorisasikan ke dalam masyarakat ini. Jadi dari situ kita bisa menentukan bahwa pertama, bahwa semua agama, jenis agama primitif, agama tradisional, agama modern, bahkan yang paling populer itu masyarakatnya itu selalu membutuhkan agama. Unsurnya sama, 3 unsur itu. Ritual yang sakral itu membentuk 3 unsur itu, yaitu unsur kepercayaan, unsur ritual, dan unsur society. Masyarakat manapun yang modern ya, baik agama kalau dalam Islam dan sama agama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa agama ini sebenarnya di masyarakat punya fungsi yang kuat ya, sebagai perekat sosial. Justru agama